Benar Tuhan, kami komitmen bahwa sepanjang hidup kami mau melayani-Mu ya Tuhan, sebagai Tuhan kami yang besar, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kami waktu untuk ibadah. Kami percaya Kau mengurapi setiap kami, Kau akan memberkati setiap kami lewat kebenaran yang akan kami dengar pada hari ini. Tolong setiap kami ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata amin. Salam Bapak Ibu, shalom orang-orang muda. Ya, saya percaya kita masih tetap bersemangat, amin. Hari ini kita belajar Bapak Ibu, karena di tahun ini tema kita untuk 1 tahun ini adalah tetap tegar di masa sukar Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita hidup untuk kita selalu mengevaluasi diri kita. Tanpa evaluasi maka kita tidak tahu bagaimana keberhasilan yang sudah kita capai. Nah, Yosua sendiri mengalami kegagalan ketika dia lupa mengevaluasi. Ketika ada orang Israel yang berbuat dosa, dan ternyata ketika mereka berperang mereka kalah. Kenapa? Karena ada sebuah kegagalan, belum mereka evaluasi. Nah, ternyata juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus selalu evaluasi diri kita. Selalu kita memberi waktu untuk merenung sejenak apa yang sedang kita alami. Nah, hari ini saya mau ajak kita, mari kita belajar Bapak Ibu. Kita lihat, sebenarnya juga disiapkan slide-nya. Kita akan lihat di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Bagi Bapak Ibu yang bawa catatan boleh, supaya nanti bisa juga diulang. Saya sendiri, catatan-catatan saya setiap hamba Tuhan yang khotbah, saya buka-buka lagi, dan itu membuat sesuatu yang baru lagi bagi saya. Nah, makanya setiap kita ibadah itu harus sungguh-sungguh kita. Saya akan baca Bapak Ibu. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita hari ini di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, kita membutuhkan Tuhan. Dan saya angkat tema hari ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika kita menjalani hidup kita tanpa melibatkan Tuhan, percayalah, pasti kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Makanya di dalam Mazmur ini berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hal yang penting Bapak Ibu, yang perlu kita sadari dan yang perlu kita tahu, di dalam kita melangkah di dalam Tuhan itu, maka hal yang pertama, harus Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita. Amin. Katakan kiri kanannya, harus Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh Bapak Sa'a. Tidak boleh siapa? Mama Talu. Tidak boleh, apalagi orang pintar, dukun. Nah, nanti hidupmu begini ya. Tahu kamu itu nanti pasti tidak lama akan mati. Kan ada saja itu orang-orang pintar. Mereka selalu memberi hal-hal yang tidak baik, meramalkan hidup kita, nanti umurmu tidak sampai 50 tahun sudah meninggal. Kan ada yang begitu. Nah,
Siapa yang salah? Ya kita yang salah. Kenapa kita bertanya sama orang yang tidak hidup di dalam Tuhan? Dulu waktu masa dulu di kampung, asal ada saja yang terjadi di keluarga, mau kemana Bapak Ibu? Bertanya sama Ele, ya kan? Lalu sama Ele nanti buka ayat, ya kan? Apa yang ada di ayat itu nanti, itulah yang terjadi. Coba kalau ayatnya yang mengarah kepada hal yang negatif, lalu sama Ele bilang, itu nanti yang terjadi. Nah, artinya Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita hidup di dalam Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, ya harusnya Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa jalan yang kita ambil itu adalah jalan yang sudah ditetapkan Tuhan? Nah, itu yang perlu kita harus belajar. Nah, di situ dikatakan di ayat 23 tadi berkata, kita lihat Bapak Ibu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya kita tahu bahwa itu jalannya Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan? Kalau dia yang masih muda mungkin ingin mencari pasangan hidup, bagaimana supaya tidak salah memilih pasangan hidup? Ingat, ayat ini berkata hanya orang yang berkenan kepadanya. Yang penting dulu, buat hidup kita berkenan kepada Allah dulu. Makanya di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib kepada orang yang benar katanya, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, ketika hidup kita, ketika kita tahu bahwa ada dosa yang sudah kita lakukan, bahwa ada pelanggaran yang sudah kita lakukan, Tuhan menegur kita, hati kita berbicara, udah salah kamu. Kita jangan bilang, itu bukan sama saya. Kita cepat-cepat ngaku. Banyak orang udah tahu dosa, udah berkali-kali dia buat dosa itu, dia nggak pernah ngaku. Bagaimana supaya kita tetap berkenan? Diakui, setiap kita pasti, ya namanya manusia, masih ada kesalahan. Tapi kita harus akui Bapak Ibu. Makanya Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, berarti orang yang tidak diampuni pelanggarannya pasti hidupnya kacau. Pasti dia tidak tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya itu adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak memberitahukan bagi dia, nanti kalau buka usaha, kalau pebisnis, nanti kamu harus buat begini, strateginya begini. Kenapa banyak orang gagal dalam berusaha? Karena tidak melibatkan Tuhan, menganggap selalu diri paling hebat, tidak menganggap Tuhan adalah yang utama di dalam hidupnya. Nah, sehingga menemui kegagalan, menemui sebuah persoalan, tidak akan bertahan di dalam masa-masa yang sukar. Makanya di masa-masa yang sukar itu kita membutuhkan Tuhan yang menetapkan setiap apapun yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan kita hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah itu berbicara tentang kita selalu akui dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu katanya, maka ia adalah setia dan adil dan menyucikan engkau dari segala dosamu. Tuhan itu dia setia dan adil. Ketika kita akui dosa kita, dia ampuni Bapak Ibu. Yang penting dari hati kita. Lebih sulit Bapak Ibu kalau saudara kita yang sedang bermasalah dengan kita,
Jangankan dia maafkan kita, jangankan dia ampuni kita, bertemu dengan dia saja udah susah Bapak Ibu. Ada satu orang, kalau saya bilang ya di lingkungan kami lah, saya tidak tahu apa dosa saya, ya kan. Lalu setiap saya ketemu dengan dia, padahal udah pas-pasan tadi, berpapasan tadi ini, udah mau jumpa, saya sapa, belum apa udah mukanya udah dibuangnya. Nah bagi saya ya tidak masalah, bagi saya no problem. Persoalannya bagaimana dengan dia? Nah kita kadang-kadang manusia, kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu seperti manusia. Dan kita harus berubah cara berpikir kita Bapak Ibu. Kita jangan anggap Tuhan itu seperti manusia. Nanti kalau saya ngaku dosa, jangan-jangan dia nggak ampuni saya. Kadang-kadang itu yang sering terlintas di dalam pikiran kita, sehingga kita kadang-kadang berpikir, sudahlah, memang dasar aku ini manusia yang berdosa. Ya udahlah, sekali buat dosa tetap buat dosa. Nah kita hati-hati Bapak Ibu, kita akan terlena dan hidup kita jangan salahkan Tuhan. Kalau misalnya hidup kita nanti pada akhirnya kita akan masuk kepada kehidupan yang di dalam neraka Bapak Ibu. Nah itu yang pertama, kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, harus Tuhan yang menetapkan langkah kita dengan cara hidup kita berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, kita memberi hidup kita dipimpin oleh Allah Bapak Ibu. Slide-nya udah, berilah hidup kita dipimpin oleh Allah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ya kita harus memberi diri untuk dipimpin Allah. Sama seperti dulu waktu kami masih anak-anak, kan kalau di kampung itu kan bukan seperti di kota ya, jalannya bagus. Tapi kalau di kebun itu pasti kan ada sungai-sungai kecil. Waktu kami dulu masih anak-anak, banyak abang-abang, saudara-saudara yang bersama dengan kami. Dulu kami 6 orang yang laki-laki, karena 3 dari Bapak Sa'a, anak Bapak Sa'a, kami 3 juga. Dan semuanya kami satu rumah, 6 orang laki-laki. Dan setiap ke kebun sama-sama. Namanya Manusuli Babobo, sama-sama juga. Tahu Manusuli Babobo? Mencari ikan di sungai-sungai kecil Bapak Ibu. Lalu menyusuri sungai-sungai kecil itu ada juga namanya air terjunnya ya, Baho Nalawa Bakheda. Nah, karena saya masih kecil dulu, karena saya paling kecil memang masih ada satu lagi yang kecil, anak bapak saya yang paling kecil. Dan mereka selalu bilang, abang-abang bilang, kalau melewati pinggiran Bahoda, itu pinggiran air terjun itu, karena nggak ada jalan, nggak ada tangga-tangga yang dibuat, melewati akar-akar daripada pohon. Lalu abang-abang bilang nanti, kamu jangan pijak ini ya, kamu jangan di sini lewatnya. Nah artinya saya mau dipimpin. Coba kalau saya bilang, kau bilang-bilang saja, ya kan? Coba kalau saya melawan, saya memberontak, pasti saya akan jatuh. Nah demikian kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita tidak mau dipimpin Allah, kalau firman Tuhan melarang kita, jangan kamu menyimpan kepahitan, ampunilah sesamamu. Kita bilang enak saja Tuhan, karena bukan Tuhan
Karena yang saya alami itu bukan Tuhan yang mengalaminya. Coba kita ajak lagi Tuhan untuk mau seperti kita. Kita mau selalu, manusia memang itu manusia selalu mau ingin menang sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melangkah bersama Tuhan, ya kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Allah. Roma 8 ayat 14 berkata, kita lihat Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-8 ayat 14 berkata, saya akan baca Bapak Ibu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi anak Allah Bapak Ibu, saya percaya apa yang Tuhan sudah rencanakan itu pasti kita sebagai anaknya tahu. Oh, begini maksud Tuhan itu. Kenapa saya dibawanya ke sini? Diizinkan saya mengalami masalah ini. Oh, begini masalahnya. Supaya saya semakin bertumbuh. Supaya saya bisa mengampuni saudara saya. Kenapa? Karena dia mau memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Namun orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, dia pasti selalu memberontak. Dia akan selalu berbantah. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, yang pertama tadi harus Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam setiap apa yang Tuhan rencanakan itu, tentu ada dua hal tadi, hidup kita harus berkenan kepada Allah, dan yang kedua, berilah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan? Yang kedua adalah imani janji Tuhan melalui firman Tuhan. Begitu banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Di dalam Korintus berkata, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, kata firman, itulah yang Tuhan sediakan bagimu. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah kita imani itu Bapak Ibu, bahwa itu akan digenapi di dalam hidup kita. Nah kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca Bapak Ibu firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah Bapak Ibu Saudara, ini nubuat Yesaya kepada bangsa Israel. Waktu itu di mana bangsa Israel, kalau kita lihat nantinya di ayat sebelumnya, bangsa Israel sudah ada di dalam pembuangan di Babel. Tapi Tuhan berjanji, Dia berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Hal yang pertama, kalau kita mau berjalan dalam Tuhan dengan kita mengimani janji Tuhan, yang pertama, kita jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa hal-hal yang dahulu? Kehidupan kita yang lama. Kadang-kadang kita masih ingat hal-hal yang dahulu Bapak Ibu. Sama seperti Israel. Mereka mengharapkan ketika mereka ada di pembuangan itu, mereka berharap maunya Tuhan tolong kita seperti waktu Dia keluarkan kita dari tanah Mesir. Kenapa waktu itu begitu? Kan di situ dikatakan bahwa di siang hari ada tiang awan,
Lalu di malam hari ada tiang api. Nah, Israel ini berkata maunya ketika kami ada di pembuangan di Babel ini, maunya Tuhan langsung menolong. Jangan seperti ini yang kami alami, kami hidup di dalam pembuangan. Lalu Israel lagi menginginkan kehidupan mereka di Mesir. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam penyembahan berhala. Dan Allah tidak mau kita mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mungkin ada hal-hal yang pernah kita lalui, kepahitan yang kita lalui. Tuhan bilang, jangan lagi kau ingat-ingat itu. Kenapa? Kadang-kadang bisa saja dengan kita ingat-ingat hal-hal yang dahulu membuat kita tidak bertumbuh, Bapak Ibu. Justru akan membuat kita akan mundur. Coba kalau bangsa Israel ketika ada di pembuangan di Babel, tidak ada pertolongan yang seperti mereka harapkan, seperti yang sudah mereka alami di padang gurun. 40 tahun mereka di padang gurun. Begitu mereka lapar, dikasih makan oleh Tuhan, dikasih mana. Begitu mereka dikejar oleh bangsa Mesir, mereka tiba-tiba bisa berjalan di tengah laut. Lalu ketika mereka ada di pembuangan, mereka berharap terjadi lagi yang begitu. Tapi ketika tidak terjadi, mereka kecewa. Mereka bilang, tidak ada Tuhan ini. Nah, bukankah seperti itu kita kadang-kadang? Memang benar, Tuhan sudah pernah tolong kita. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan bukan Tuhan yang kaku. Dia pasti juga Tuhan yang selalu banyak cara untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Katakan dulu kiri kanan, Tuhan punya cara untuk menolong kamu. Banyak cara Tuhan. Jangan kita samakan kalau dulu Tuhan sudah menolong kita dengan cara-cara yang apa. Bapak Ibu, jangan samakan. Kalau sekarang juga beda lagi. Apalagi zamannya sudah beda. Kalau dulu waktu kami masih sekolah, enggak seperti sekarang Bapak Ibu. Semuanya jalan kaki. Nah sekarang udah enggak jalan kaki lagi. Bahkan banyak, paling tidak sekarang naik sepeda motor. Nah kita harus tahu bahwa beda. Begitu juga dengan orang Israel dulu. Enggak seperti sekarang ini. Mereka juga dulu berjalannya di padang gurun itu bukan bawa mobil. Mereka jalan kaki. Dan cara Tuhan untuk menolongnya juga berbeda. Makanya Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif Bapak Ibu. Dia tahu cara untuk menolong kita. Kalau sekarang ini zamannya sudah semakin berkembang Bapak Ibu, ya pasti juga cara Tuhan menolong kita pasti dengan cara yang modern sekarang Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, sekarang ini semuanya akan dikerjakan baik di market, supermarket maupun di kantor-kantor. Enggak laku lagi Bapak Ibu namanya manual. Masih pakai kalkulator dulu. Sampai kalkulatornya punya besar. Enggak lagi Bapak Ibu, semua sekarang harus pakai aplikasi. Dan kita, kalau kita tidak bisa ikuti itu pasti akan ketinggalan kita. Nah makanya Tuhan itu berfirman, jangan mengingat hal-hal yang dahulu. Biarlah yang dahulu itu, itulah dulu masanya juga. Yang sekarang ini yang perlu kita tahu, bagaimana ke depan ini. Mau buat apa saya? Sekarang ini udah sulit. Cari pekerjaan pun udah sulit. Nah, kita tidak bedakan dulu, kalau dulu itu gampang sekali cari pekerjaan. Kalau dulu itu belajar pun gampang.
Mau jadi PNS pun gampang. Nah sekarang banyak saingan. Nah itulah yang Tuhan mau bagi kita Bapak Ibu. Jangan lagi kita hidup di masa yang lampau. Hiduplah di masa sekarang dan hidup di masa yang akan datang. Nah itu yang kedua Bapak Ibu, janganlah kita mengingat hal-hal yang dahulu. Jangan kita jadikan hidup kita itu masih kita selalu ingat di masa belakang, selalu rindu dengan hal-hal yang di belakang. Nah Tuhan tidak mau itu. Yang Tuhan mau, kita mau melihat yang sekarang, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan dengan mengimani janji Tuhan. Yang kedua, kita harus mampu melihat apa yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Coba sekarang ini Pak Jokowi bilang kondisi ekonomi di tahun 2023 ini akan sulit. Nah kita Bapak Ibu, saya kurang tahu seberapa banyak kita yang mengikuti itu. Saya takutnya kita yang banyak tahu kita berapa harga di Shopee, ya kan? Berapa harga yang di Lazada? Harga apa? Kalau enggak sepatu, baju. Ya kita harus berubah Bapak Ibu. Makanya sering dikatakan kita harus out of the box, keluar dari cara berpikir kita yang masih dulu Bapak Ibu. Kalau sekarang kemajuan semakin pesat Bapak Ibu, nggak mungkin kita tertinggal. Apalagi anak-anak muda, apalagi yang masih pelajar. Kita tidak bisa hanya menunggu duduk diam dan langsung berkata, nanti ada saja itu. Hei orang muda, anak muda yang masih pelajar, yang juga mahasiswa, jangan punya prinsip menunggu. Belajarlah kita untuk mencari, belajarlah kita untuk menggali. Di zaman sekarang itu yang mahal itu bukan lagi apa Bapak Ibu, yang mahal itu adalah informasi. Informasi itu banyak Bapak Ibu, informasi mengenai lowongan kerja, apalagi banyak sekali informasi juga tentang teknologi, bagaimana berbisnis dengan online. Nah kita harus berubah Bapak Ibu, kita harus out of the box, keluar dari cara berpikir yang sudah gaya lama itu. Kita harus belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan mau untuk hari-hari yang ke depan ini. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan kerjakan itu? Kalau kita lihat di dalam Yesaya tadi berkata, kita balik lagi ke Yesaya Bapak Ibu. Yesaya 43 dikatakan di situ di ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata kepada orang Israel di dalam pembuangan, lihat. Ya, kita disuruh melihat Bapak Ibu ya. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Di ayat itu berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan menyuruh kita melihat, lihat minta. Lihat Billy, ada yang Tuhan kerjakan untuk ke depan ini. Nah pertanyaannya bagaimana kita bisa melihatnya? Tuhan menyuruh kita melihat bahwa ada sesuatu yang baru, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana Tuhan melihatnya. Nah melihat itu berbicara tentang kita amati. Kondisi sekarang kita amati apa yang sedang terjadi.
Kita lihat, misalnya di sekeliling kita, apa yang mau kita bisa kerjakan. Banyak orang Bapak Ibu sudah di rumah tidak mengerjakan apapun. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena sudah masih hidup dengan gaya yang lama. Nah, Tuhan berkata di situ, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah, bagaimana kita mengetahuinya Bapak Ibu? Tentunya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengetahui, bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan? Ya, kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Sama seperti seorang anak. Bagaimana seorang anak bisa tahu apa yang dikerjakan oleh bapaknya, oleh ayahnya? Tentu anak itu dia harus meluangkan waktu banyak kepada sang bapak di dalam hari-hari hidupnya. Saya sendiri alami itu waktu saya masih kecil. Saya sedang kemana-mana, kalau misalnya bapak kemana-mana, saya selalu diajak untuk pergi. Dan juga waktu itu ada Bapak Saa dulu seorang guru, dan saya selalu diajak untuk pergi. Dan hasilnya Bapak Ibu, saya bisa melihat di dalam diri mereka, saya bisa tahu nilai-nilai baiknya seperti ini. Oh, hal-hal yang luar biasa yang mereka capai itu begini. Nah, tapi bagi anak yang tidak mau peduli, pasti dia nggak akan tahu. Kita tanya, bagaimana bapakmu itu? Pasti dia bilang, mana tahu aku. Nah, kita di dalam Tuhan juga, bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Berilah waktu kita untuk berdoa. Berilah waktu kita untuk saat teduh di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan memperlihatkan kepada kita hal-hal apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau di tahun ini, apa yang Tuhan sudah yang Tuhan mau kerjakan dengan kondisi yang sulit ini? Bagi sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, apa yang Tuhan kerjakan ke depan ini? Anak-anak sekolah cita-citanya mau jadi apa? Bagaimana Tuhan bisa memberitahukannya bagi kita kalau kita sendiri tidak mau memberi waktu kita untuk mencari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, selain Tuhan menyuruh kita lihat, lalu yang kedua, kita harus bisa membuka pikiran kita Bapak Ibu. Kita buka pikiran kita. Bagaimana membuka pikiran kita? Hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita rubah Bapak Ibu. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau mengetahui apakah itu benar atau salah. Bagaimana kita tahu bahwa hal itu benar? Ya, tentu dimulai dari pikiran kita. Pikiran itu akan menentukan keberhasilan kita Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan nanti kita akan tuai Bapak Ibu. Kalau pikiran kita selalu dengan hal-hal yang jelek, pikiran kita selalu kita gunakan untuk hal-hal yang najis bagi orang muda, pikiran-pikiran yang pornografi atau hal-hal yang lain, pasti hidup kita pun akan seperti itu. Apa yang kita pikirkan itu akan menentukan hidup kita ke depan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kita harus bisa membuka hati kita. Itu yang Tuhan mau. Di situ dia katakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita harus membuka hati kita. Bagaimana membuka hati Bapak Ibu? Banyak orang Bapak Ibu, firman Tuhan udah berkata, Tuhan pasti akan menolong engkau. Lalu kita bilang,
Gak percaya aku. Selalu membantah. Lalu kalau firman Tuhan berkata, sudahlah, ampuni saja. Kan gak ada untungnya kalau kamu sakit hati sama dia. Lalu dia menutup diri. Enak saja. Coba kalau sama dia dibuat seperti begitu. Nah, kita selalu menganggap selalu berpikir bahwa tidak bisa. Makanya Pak Jokowi berkata, dia selalu berikan kata-kata motivasi bagi bangsa ini. Dia selalu dia tidak pernah memberi kata-kata yang membuat bangsa ini pesimis. Tapi dia selalu berkata, kita pasti bisa katanya. Negara ini negara kaya katanya. Banyak sumber daya alam kita katanya. Nah, dan itu hal yang luar biasa yang saya tahu kepada seorang pemimpin di negara ini. Dia memberi kata-kata yang memotivasi kita bahwa ke depan itu pasti bisa. Nah, itu saja Bapak Ibu. Pak Presiden kita saja. Ya mungkin saya nggak tahu. Mungkin dia jarang baca Alkitab, mungkin bahkan tidak pernah. Tapi kenapa dia bisa tahu? Nah, kita orang Kristen yang Allahnya yang kita percaya itu adalah Allah yang luar biasa. Masa kita kalah dengan orang yang belum hidup di dalam Tuhan? Nah, tentunya Bapak Ibu, di dalam kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki kedua hal yang tadi. Yang pertama, harus Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita, dan yang kedua, kita harus mengimani setiap firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita berjalan, ketika kita melakukan itu, percayalah, adapun kesulitan, Tuhan pasti akan menolong kita. Sama seperti bangsa Israel. Udah datang musuh yang mengejar-ngejar, dan mereka udah kehabisan akal, tidak ada cara lain. Bagaimana ini? Di depan juga udah laut terberau yang tidak bisa diseberangi. Tapi Tuhan punya cara untuk menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel dulu Bapak Ibu Saudara, bangsa yang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, bangsa yang tidak taat, bangsa yang selalu memberontak. Tapi Tuhan selalu menolong Bapak Ibu. Makanya ingat Bapak Ibu, kalau misalnya ada persoalan, memang ada badai di depan, tapi Tuhan tahu cara supaya kita bisa melewati badai itu. Iman itulah namanya kekuatan iman itu Bapak Ibu. Ketika kita tahu ada masalah, tapi kita percaya, pasti dalam masalah ini saya pasti akan bisa lewati. Nah, kalau kita bisa melihat kehidupan bangsa Israel dulu Bapak Ibu, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada 3 hal Bapak Ibu yang Tuhan ajarkan bagi mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Karena sebenarnya bangsa Israel ini bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Tapi mereka hidupnya tidak mau taat, tidak hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Namun di dalam masa-masa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu, Tuhan mengajarkan mereka 3 hal Bapak Ibu. Yang 3 hal itu mengenai iman mereka. Kenapa Tuhan mengajar mereka tentang iman? Karena tanah Kanaan yang Tuhan tuju itu sama sekali belum ada di benak mereka bagaimana modelnya. Dan Tuhan ajar mereka supaya mereka percaya saja bahwa ada tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu yang Tuhan ajarkan bagi bangsa Israel. Dan bagi kita juga Tuhan ajarkan itu. Kita beriman, punya iman bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang kita pegang. Dia sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Apa persoalan kita? Sakit penyakit, Dia sudah berkata sudah selesai. Persoalan ekonomi, kata Tuhan Yesus sudah selesai. Persoalannya, apakah kita percaya
bahwa Tuhan menolong kita. Yang kedua, yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, yaitu tentang kesucian hidup, Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu kesucian hidup ini Tuhan ajarkan bagi bangsa Israel? Bangsa Israel ini suka melawan. Sudah tahu lagi bahwa mereka sudah mengalami, bahkan sudah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan menolong, tapi masih mau mereka menyembah berhala. Bahkan sampai terakhir mereka membuat patung emas ya. Dan mereka mau sembah itu ketika Musa naik ke gunung Sinai. Dan begitu turun Musa, ternyata bangsa Israel semua berpesta ria menyembah berhala. Anak lembu emas mereka, rupanya anak lembu emas mereka sudah buat dan mereka sembah. Makanya Tuhan ajar mereka supaya mereka tidak ada Allah lain di dalam hidup mereka. Makanya di dalam hukum Taurat itu ada salah satu hukum Taurat, janganlah ada Allah lain di hadapanku. Itu kata Tuhan. Nah, artinya Tuhan sedang mengajarkan bagi Israel kesucian diri supaya jangan mempercayai Allah lain selain daripada Tuhan. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu. Sekarang apa yang menjadi berhala di dalam hidup kita sekarang? HP kita kah? Atau harta kita? Ada juga berhala di dalam diri kita adalah anak kita. Kenapa saya bilang anak? Kadang-kadang kalau ada kebaktian gereja, alasan selalu dikatakan, tidak ada yang jaga anak saya. Semuanya alasan-alasan ya, yang klasik. Nah, artinya Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita juga sama seperti orang Israel itu. Tuhan mau supaya hidup kita itu keluar dari berhala-berhala di dalam diri kita. Bagi orang-orang muda, apa berhala-berhala di dalam diri kita? Mungkin hobi kita atau yang lain-lain. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel mengenai ketaatan. Saya selalu melihat ketaatan kita itu, bahkan juga ketaatan manusia, sering sekali Bapak Ibu ketaatan manusia itu tidak selalu tidak berjalan dengan aturan. Misalkan saja ketika kita di jalan raya, rata-rata pengendara yang bawa kendaraan, saya kurang tahu siapa yang salah, entah karena kurang sosialisasi untuk bagaimana penggunaan jalan raya. Kadang-kadang udah pelan-pelan dia, di tengah pula dia jalan. Kadang-kadang kalau saya dari belakang, kemarin ada sekian kali lah saya harus diuji kesabarannya. Begitu saya mau tiba-tiba ada yang nyalip saya. Dalam hati saya, kalau saya bukan hamba Tuhan, udah aku tabrak saja ini orang. Dan kadang-kadang lagi udah lagi tahu udah tahu lagi jalannya sudah macet, tiba-tiba dia ngambil di kiri kita. Nah, yang salah siapa di situ? Persoalannya Bapak Ibu, bukan siapa yang salah, tapi kadang-kadang ketaatan kita tidak kita kerjakan dengan baik. Kadang-kadang ego kita selalu yang kita kasih ke depan. Apalagi kalau pagi-pagi sekali mengantar anak sekolah. Di situ paling hebat Bapak Ibu. Semua orang mau cepat tanpa mempedulikan lagi aturan-aturan yang ada. Dan itu Bapak Ibu, orang tua juga udah bonceng anaknya,
Dia melakukan kesalahan, tidak taat. Lalu di belakang siapa? Anaknya. Lalu si anak dia melihat bapaknya buat begitu. Tunggulah berapa tahun lagi anak itu jadi besar. Dia akan bilang, ini juga yang dibuat-buat bapakku dulu. Ya kan? Artinya teladan itu tidak diberi. Makanya cukuplah sampai di sini kesalahan-kesalahan itu. Bagi orang tua, buatlah apa namanya teladan di dalam diri kita. Ketika hal-hal yang kecil sekalipun di dalam kita membawa kendaraan pun, begitu membelok, kasihlah lampu sennya belok kiri kalau belok kiri. Yang lucunya ada yang mau belok kiri, tapi lampu sennya belok kanan. Yang di belakang bingung, Bapak Ibu, mau kemana Bapak ini? Apalagi ibu-ibu yang sering begitu. Udah lagi kita klekson nanti marah pula dia. Dia lihat kita besar matanya, seolah-olah kita yang salah, padahal udah salah lagi. Nah, tapi buat anak-anak kita, buat orang-orang muda, mulailah dari diri kita. Sekalipun mungkin kita merasa rugi ya, kadang-kadang ya kita harus menunggu. Enggak apa-apa, kita latih diri kita untuk taat. Saya sendiri ya kadang-kadang sebenarnya ada di dalam diri saya juga yang mau ingin cepat juga. Tapi saya selalu belajar untuk untuk mau belajar untuk taat. Kenapa? Supaya orang lain juga yang melihat saya bisa melihat bahwa ini contoh yang benar. Di Nias ini bukan tidak banyak yang pintar, banyak sekali orang pintar di Nias ini. Tapi yang sering sekali masalah ketaatan kita. Sudah dibuat aturan, mau lagi dia coba-coba. Kadang-kadang di depan kantor kami, udah lagi dilarang-larang, nggak boleh jualan di situ, ya kan? Tidak boleh jualannya ditaruh di situ di pinggir jalan. Pagi-pagi sekali, bukan hanya lagi di pinggir jalan, dia parkir sepeda motornya di tengah jalan pula. Waktu saya datang, di mana saya taruh mobil saya ini? Udah ada sepeda motornya Bapak Ibu. Lalu baru saya datang, Ibu, geserlah sepeda motornya. Makanya nanti Ibu dipukul terus sama Satpol PP. Makanya Bapak Ibu selalu diusir terus. Karena udah dibuat aturan, tapi masih kita langgar. Nah, biarlah kita Bapak Ibu sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita berubah Bapak Ibu. Kita jangan sama dengan orang-orang yang belum percaya. Sebenarnya di dalam Mazmur tadi itu dikatakan bahwa Tuhan menetapkan setiap langkah orang yang berkenan kepadanya. Itu berbicara tentang Tuhan sedang memberi perbedaan kepada orang fasik dan kepada orang benar. Orang benar itu Tuhan yang menetapkan langkahnya. Sementara orang fasik, dia berjalan suka-sukanya. Nah, tinggal kita sekarang, yang mana yang kita pilih? Mau kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, atau orang yang fasik, yang hidupnya suka-suka kita? Nah, itu kita renungkan bersama Bapak Ibu. Semoga firman ini akan memberkati kita. Mari kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam melangkah bersama dengan Tuhan, jangan kita berkata tidak ada masalah. Ada masalah, ada tantangan. Tapi ketika Tuhan yang menetapkan langkah kita, kita pasti akan mampu. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah
hanya untuk menyenangkan Engkau. Bahkan Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang menetapkan semuanya Tuhan. Kau merindukan kami hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami maupun di sekeliling kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa melihat dengan mata kami apa yang Kau kerjakan Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa membuka pikiran kami ya Tuhan dengan hal-hal yang salah di dalam diri kami. Kami tidak hidup dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, tapi hidup kami, pikiran kami yang selalu dibaharui oleh Allah. Ajak kami selalu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Kami tidak akan pernah ragu akan pemeliharaan-Mu. Engkau selalu punya banyak cara untuk menolong kami. Kalau kesusahan yang kami alami sering sekali membuat kami kecewa, sering sekali membuat kami lemah Tuhan. Tapi firman-Mu menguatkan kami bahwa ada saja cara Tuhan di dalam menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam sejarah. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku, dan hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara. Amin. Untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menjamu kami pagi hari ini. Kami
Kami diberkati Tuhan. Hari ini kami mengambil sebuah komitmen untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin langkah kami senantiasa Tuhan. Kami perlu Tuhan, sebab tanpa Tuhan serta kami bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan memberi saudara